Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya untuk rekan-rekan semuanya. Salam sejahtera selalu punya buat kita ini. Semoga di kesempatan yang baik ini ya, kita dan teman-teman kita senantiasa diberi kesehatan dan juga kelancaran. Nah, untuk kesempatan kali ini ya, nanti kita akan coba menjawab ini pertanyaan dari rekan kita mengenai masalah apakah putra endok pembibitan untuk masalah kolam itu harus ada. Nah ini ya, nanti akan kita jawab sekaligus juga kita jelaskan ya mengenai masalah manfaat atau kegunaan kolam terkhusus untuk ternak endok dengan sistem pembibitan. Nah untuk masalah ini ya rekan-rekan semuanya, kita mulai dari masalah manfaat kolam. Manfaat yang pertama, untuk masalah kolam ini bagi ternak endok itu ya memang mempunyai fungsi sebagai tempat minum. Mereka tidak harus ribet-ribet ya rekan-rekan semuanya menyediakan tempat minum, manakala untuk ketersediaan kolam ini di dalam kandang kita itu dalam kondisi yang bagus, dalam artian untuk masalah airnya ya kebersihannya senantiasa kita jaga, dan untuk masalah sirkulasi pergantiannya itu senantiasa harus konsisten. Dalam artian kalau kita melakukan pergantian air ini ya dalam kurun waktu 2 hari sekali, kita harus mengusahakan masalah 2 hari sekali ini harus betul-betul kita lakukan. Yang terpenting untuk masalah konsistensi pergantian air kolam ini betul-betul harus kita jaga. Nah itu kenapa dikatakan tadi ya, untuk kolam ini kita fungsikan sebagai tempat minum untuk ternak-ternak kita. Untuk masalah manfaat yang kedua ya, adanya kolam itu bagi ternak endok pembibitan berfungsi sebagai penetral suhu tubuh ketika untuk indukan kita ini melakukan proses pengeraman. Kita tahu ya bahwasanya manakala untuk ternak endok kita itu ya dalam arti indukannya melakukan proses pengeraman, biasanya dia akan turun ya mencari untuk air yang di situ digunakan sebagai penetral suhu. Nah, tujuan dari penetral suhu ini tentunya agar untuk telur-telur yang dierami oleh indukan itu ya kedepannya di dalam kondisi yang baik dan diharapkan bisa menetas sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah sifat ini ya tentunya adalah sifat alami dari indukan itu, manakala dia melakukan proses pengeraman suhunya kurang stabil ya, dia akan keluar untuk mencari air yang tujuannya adalah untuk menstabilkan suhu tubuhnya. Nah itu adalah untuk fungsi yang kedua. Lanjutan juga ya untuk fungsi lain dari adanya kolam ini di dalam ternak endok pembibitan, berfungsi sebagai sarana untuk bermain yang tujuannya di situ adalah untuk menghindari rasa stres. Nah di dalam konteks stres ini ya kita tahu tentunya di dalam ternak endok pembibitan apabila untuk indukan ya dan juga pejantan terserang yang namanya penyakit stres ini ya, tentunya juga di situ akan berimbas dengan masalah produksi telur dan juga ketidakmaksimalan proses perkawinan dari pejantan. Nah hal itu nanti kedepannya akan menghambat ya di dalam proses bertelur dan juga menghambat masalah fertilitas telur yang dihasilkan. Nah untuk itu masalah kolam ini ya bagi ternak endok pembibitan kalau saran saya itu harus betul-betul ada. Nah untuk masalah bentuknya pun ya tidak harus mewah ya rekan-rekan semuanya, yang terpenting di situ ada tempat ya untuk kita kasih air yang mana tempat tersebut berfungsi sebagai kolam. Nah kalau di kandang kami ini ya masalah ukuran yang ideal di dalam pembuatan kolam ya tentunya juga itu tidak merupakan cara yang paten. Silakan untuk rekan-rekan semuanya ya bisa membuat kolam itu sesuaikan dengan kondisi kandang atau lokasi yang ada, tidak harus terlalu lebar ya, dan juga untuk kedalamannya itu kalau saran saya bikinlah tidak harus terlalu dalam, cukup kurang lebih sekitar 20 sampai 25 cm ya, yang mana untuk tujuan dari ketidakdalaman kolam ini ya agar untuk masalah air yang kita berikan di situ tidak mengalami keborosan ya, dalam artian tidak harus terlalu banyak. Yang perlu diingat juga ya bahwasanya untuk endok ini apabila dia melakukan proses mandi ya, yang terpenting di situ bisa untuk mencelupkan ya
kepala dan juga lehernya. Dia tidak harus berenang ya rekan-rekan semuanya, dikarenakan kalau sampai berenang itu biasanya nanti di sekitar kolam akan mengalami yang namanya kebecekan. Nah, untuk itu kalau saran saya juga untuk masalah kedalaman ini ya, rekan-rekan silakan bisa membuat untuk kedalaman yang tidak terlalu dalam. Nah, itu tadi ya beberapa hal mengenai masalah fungsi kolam yang harus ada di dalam ternak endok sistem pembibitan. Dan ini ya sekalian kita jelaskan juga mengenai masalah sirkulasi pergantian air kolam. Nah, intinya ya untuk rekan-rekan semuanya, masalah pergantian air kolam ini lakukanlah untuk intensitasnya ya itu sesering mungkin. Maksimal 2 hari sekali ya untuk kondisi air ini harus kita ganti. Nah, ini kenapa ya? Dikarenakan untuk kolam ini biasanya akan terdapat banyak kotoran ya. Itu disebabkan untuk endok-endok kita ini yang bermain ya, dan juga ketika habis makan dia akan langsung melakukan proses minum. Nah, mungkin dari sisa makanan ya yang ada di dalam kolam ini kedepannya akan menyebabkan untuk masalah bau dan juga menimbulkan kuman penyakit. Makanya untuk endok ya rekan-rekan semuanya, apabila untuk air itu ya tidak terlalu jernih atau tidak fresh ya, mungkin dia tidak akan melakukan proses mandi. Dia hanya akan condong minum ya rekan-rekan semuanya, sehingga itulah kita bisa melihat ciri-ciri air yang bersih dan yang kotor. Ketika untuk endok kita ini di dalam kondisi air yang kurang bagus ya, biasanya memang dia tidak akan mandi di tempat tersebut. Nah, itu tadi ya untuk rekan-rekan semuanya sedikit yang bisa kita berikan ya mengenai masalah manfaat kolam di dalam usaha ternak endok dengan sistem pembibitan. Barangkali untuk rekan-rekan semuanya ya bisa menambahkan ini keterkaitan antara fungsi kolam dengan ternak endok pembibitan ini. Mungkin apa yang saya sampaikan tadi ya masih banyak kekurangannya, dan silakan untuk rekan-rekan semuanya bisa menambahi sendiri. Sekalian juga ya, ini saya ucapkan banyak terima kasih sekali untuk rekan-rekan semuanya yang sudah mendukung adanya channel Endok Kandang Tower ini ya. Dan semoga saja untuk channel kita ini ke depan bisa lebih berkembang dan juga bisa kita jadikan sebagai sarana belajar di dalam menekuni usaha perendokan. Tetap semangat ya untuk semuanya. Ayo ternak gen kepenak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.